no, I don't sit back. Man, I'll get a pre-order and not a kickback. Man, I'll get a big baller, I don't tick that. Man, I'll get a mix in a box like Tic Tac. Riff raff, think I'm bad, but I dig that. Not flicking the water, but I'm gonna dip that. Not feeling the story, but I'm gonna switch that. Air Force, ripped jeans, we rolling out, we got 50s. We hella wavy with big dreams and them pink notes, I got history. Air Force, ripped jeans, we rolling out, we got 50s. We hella wavy with big dreams and them pink notes, I got history. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Genji berkemajuan dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Nah, kembali lagi nih bersama kita berdua. Saya Dian dan saya Ciska. Nah, buat para penonton setia Professor and Friends, kita kembali lagi ke playlist Professor and Friends, yaitu Professor and Friends with Genji. Nah, kita nih masih ada rasa hawa-hawa SEA Games-nya kan ya. Masih kayaknya SEA Games masih baru bobo kemarin ya, masih bobo game iya, SEA Games. Masih kayak baru kemarin deh, baru pada balik ya dari Iya. Kamboja. Nah, alhamdulillahnya UMG itu menorehkan banyak prestasi untuk bangsa kita Indonesia di tanah negara luar, yaitu di Kamboja. Iya. Ke SEA Games. Kita menoleh dari UMG itu menoleh apa aja sih medalinya? Ada emas, perunggu, perak, gitu. Nah, Mahasiswa-mahasiswi UMJ dari Universitas Muhammadiyah Jakarta itu dapat emas, perak ya, perunggu gitu. Nah, salah satunya nih, mungkin di tengah udah ada yang beda ya. Ada siapa nih? Tereng jaketnya susah banget. Iya, jaketnya susah banget ya Mas. Gimana Mas? Nah, daripada kita cuma bahas jaketnya, Mas langsung tanya nggak sih seberapa susah dapat jaketnya? Nah, mungkin Mas yang di tengah udah mentereng banget kan? Udah kenalan Mas namanya siapa? Oke, perkenalkan nama saya Alfadila Ramadan, biasa dipanggil Alpan. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Prodi Manajemen Bisnis. Wih, anak FEB. FEB nih. Cita-citanya jadi apa nih Mas? Apa jadi perbankan ya? Udah juga perbankan. Bisnismen. Oh, bisnismen katanya. Gimana cita-cita jadi budak korporat gitu? Enggak sih, kan udah dapat jaket merah ya, kayaknya nggak bakal jadi budak korporat sih. Nggak bakal mau. Saya jadi bosnya. Oh, amin. Amin ya. Amin dulu, amin Semua kita everyone. kita aminin. Nah, ngomong-ngomong nih Mas Alfa, kita panggil Mas Alfa ya. Mas Alfa kemarin di SEA Games tuh Mas Alfa menang berapa sih, mungkin buat orang-orang yang belum lihat, tapi kayaknya udah lihat sih harusnya. Menang berapa sih ya? Kemarin di cabang olahraga Kun Bokator, itu di nomor single man form Bokator Spirit. Bokator Spirit. Perorangan. Nah, ngomong-ngomong soal Bokator nih Mas, Bokator tuh apa sih? Buat orang-orang yang belum tahu ya, Bokator tuh apa? Kayaknya ini nama unik banget, baru denger tahun ini nih soalnya. Ya, memang Bokator baru masuk di Indonesia sebelum SEA Games ini. Bokator itu bela diri dari Kamboja yang berasal dari kata melawan singa. Oh, melawan singa. Wow. Katau. Bokatau melawan singa gitu. Enggak, Bokatau itu artinya melawan singa. Melawan singa. Oke, jadi Bokator artinya melawan singa. Jadi Bokator itu sebelumnya itu dipakai sama prajurit Kun Khmer. Prajurit Khmer itu sebelum adanya Kamboja nih ada namanya Kerajaan Khmer gitu. Oke. Nah, itu dipakai sama prajurit mereka gitu sampai sekarang. Nah, itu juga cikal bakal dari Muay Thai. Oh, Muay Thai. Sebelum ada Muay Thai ada Bokator. Ya. Berarti Bokator dulu baru Muay Thai. Ya katanya. Ingat Katanya ya. Kalau mau pastinya silakan searching di Google. Searching sendiri ya. Ya. Nah, Mas ini lomba perak nggak sih? Iya benar. Rasanya karena kan Mas nggak bawa nama instansi doang, tapi Mas bawa nama negara. Perasaan Mas sendiri dapat medali perak tuh gimana? Pastinya bersyukur banget sih ya. Bersyukur, nggak nyangka kayak tiba-tiba jadi pelatnas, tiba-tiba langsung juara gitu kan, baru main langsung jadi juara. Cuman di lain sisi saya udah emang dari TC itu udah berharap ya, dapatnya emas gitu. Karena dilihat dari mereka kan udah dianalisa tuh, nonton dulu sana. Soalnya kemarin
itu ada prasi gamenya. Iya. Di Bokator ngadain namanya Bokator Championship se-Asia Tenggara. Kita nonton tuh rame-rame tuh. Terus katanya kata pelatih juga kita ada kemungkinan dapat banyak gitu. Banyak. Ya, jadi kayak wah, makin percaya diri dong. Jadi pas kemarin tampil, alhamdulillah kami paling pertama banget. Hari pertama, partai pertama, kategori pertama tuh. Yang pertama banget, jadi Kambojanya paling belakang. Jadi iya, Indonesia dulu berarti ya. Jadi pas sudah dapat 1, 2, 3 lawannya kan 1, 2, 3 itu ada 5 masalah. 1, 2, 3 pas terakhir ini ternyata beda tipis 3 poin doang kayak wah sama si tuan rumah. iya. Indonesia betul ya. Dan kita Mas lebih unggul 3 poin lah ya. Enggak, di bawah. Oh, tapi untuk perolehan perak dan anak juara itu udah luar biasa. Udah biasa ya, luar biasa. Apalagi ini baru ya, Mas, baru coba kan, baru lomba juga. Debut. Baru debut pertamanya sudah dapat medali perak kan berarti step by step dong untuk menuju emas. Gak mungkin langsung emas langsung terus turun kan gitu. Tahun depan siapa tahu kan Iya. Amin ya. Nah, untuk apa sih Mas bedanya Bokator dengan bela diri lainnya itu apa sih? Kalau disamain nama silat aja kali ya. Iya. Kalau silat itu kita tuh banyak teknik serangannya. Jadi dari sikut, dari tangannya dia ada 1, 2 banyak macam-macam gitu. Nah, kalau di Bokator itu ya mainnya fokus gini sama ini. Tonjok, pukul, sikut, tonjok, pukul, sikut. Sama di kuda-kuda. Kuda-kuda itu kuda-kuda silat itu lebih bervariasi juga. Nah, kuda-kuda Bokator itu lebih condong-condong dia mainannya gitu. Mau paling sama low kuda-kuda. Mungkin Mas Alfa nih, bisa diceritakan nih mengenai perjalanan Mas ini dalam bela diri Bokator itu seperti apa sih perjalanannya? Perjalanannya sebelumnya ini kan saya silat. Sebelum masuk pelatnas main silat itu di Kota Bekasi, bawa nama Kota Bekasi untuk main di Pekan Olahraga Daerah. Bawa Barat. Kok bisa bawa nama Bekasi? Mas, sudah saya potong nih. Kok bisa bawa nama Bekasi nih? Itu saya juga kagak ngerti, tiba-tiba masuk aja. Ikut seleksi, keterima, masuk gitu. Sama di Bokator juga ada panggilan seleksi, ikut seleksi, diterima, masuk. Oh, itu udah bawa nama Bekasi untuk PON ya, Mas ya? Enggak, Pekan Olahraga Daerah. Pekan Olahraga Daerah. Berarti Road to PON. Kan tahap itu POD, PON, baru itu ya, nasional yang SEA Games, internasional SEA Games, SEA Games, Asian Games. Iya, gitu ya. Pertama dari Pekan Olahraga Daerah bawa Kota Bekasi. Iya. Dari Porkot, Pekan Olahraga Kota, Daerah, PON, langsung ke SEA Games, Asian Games gitu. Step by step ya. Pertamanya bawa nama, tetap sih bawa nama Bekasi. Bekasi ya. Bekasi. Oke. Berarti baru tahu juga ya walaupun lomba yang penting jenisnya tapi membawa nama daerahnya itu kembali ketika diorganisir itu ya. Iya. Nah, itu awal perjalanannya. Pertamanya di daerah dulu ya tetap dimulai dari bawah. Iya. Itu dari Pekan Olahraga Kota itu udah juara satu terus tuh, Mas? Oh enggak, justru saya baru masuk dunia atlet yang benar-benar berjenjang itu di kampus. Jadi baru mulai langsung diterima di Kota Bekasi. Terus ikut Pekan Olahraga Daerah, itu juga kalah sebenarnya. Juara 4 dari kampus. Dari kampus biasanya. Di kampus itu latihan di ini kan, di Geraha Orkom itu. Ketemu temen, diajak sama temen ikut kan gini si Yazid. Iya. Nah, itu Kenal. Diajak. Yazid ini. Iya dong. Halo Ajit. Kita say hello dulu Ajit. Terima kasih loh Ajit. Kalau Anda tidak menawarkan, kita nggak punya atlet dari WM jadi Iya, sama Yazid. Terima kasih ya Ajit. Nah, kan udah nyampe itu ya Mas. Nah, tadi kan Mas walaupun berarti sebelum ke POD ke PON nih. PON ya. Nah, PON itu kalah. PON Olahraga nasional. Tapi masuk pelatnasnya masuk lah ya.
Ada Insya Allah. seleksi pelatnasnya? Artinya tetap ada seleksi karena kan Bokator kan belum ada bawah-bawahnya nih, jadi langsung seleksi gitu, dipanggil. Berarti mas langsung seleksi umum pelatnas, habis itu pelatnas sampai ke SEA Games. Iya. Wah, keren juga sih. Keren ya, Selama 6 bulan. step-stepnya. Selama 6 bulan itu. Iya. Oh, wow. 6 bulan ya? Selama 6 bulan. 1 semester mas? Iya. Semester nggak masuk. Gak apa-apa kan? Gak apa-apa kan hasilnya? Perak, gak tahu sih. Saya bukan anak manajemen, saya gak tahu apa ibu dosen. Nah, kalau udah nyampe SEA Games nih, pasti kan ada rangkaian pelatnas. Kalau boleh tahu tuh pelatnas tuh atlet dilatih apa sih mas? Kalau kemarin karena memang olahraga baru, bela diri baru, pastinya dari basic. Kita perkenalan dulu apa sih Bokator, terus apa aja serangannya, apa aja alat nyasarnya gitu. Jadi kemarin kita diajarin satu-satu nonjok. Itu berapa lama tuh perkenalan? Itu kalau Basic basic itu 2 minggu nggak salah. 2 Tapi kan itu minggu setiap buat hari. belajar nonjok? Iya. Wow. 2 minggu Hati-hati pagi, kalau ditonjok. siang, pagi, siang. Gitu. Pagi, siang, sore latihan. Pagi siang sampai Siang sore bisa. Ya aja satu maju gitu, latihan kuda-kuda. Ada latihan fisiknya juga satu. Itu di saat nonjok tuh ada kecepatannya nggak sih? Kecepatan itu ada nggak sih? Gitu mah, gitu kecepatan. Oh iya maksudnya. Iya ada. Oh, ada. belajar fisika ya kan. Tapi mas itu schedule pelatnas tuh padat nggak sih? Atau mungkin pelatnas ada ketentuan nggak boleh bawa HP atau gimana? Oh boleh Di bang. karantina nggak sih? Kalau Karantina. Oh karantina. Kalau di Bokator sendiri kemarin kita itu sehari bisa 3 jadwal, bisa 2. Jadi seminggu itu lebih dari 10 sih kayaknya. Lebih dari 10 latihan Ya fisik. semuanya Oh, pelatnasnya itu tiap hari tuh pelatihan fisik tiap hari. Kan kita nginep tuh. Jadi biasanya pagi itu kita latihan jam 6, kalau enggak jam 5.30. Se-strict itu ya mas, harus sampai 5.30. Karena kalau latihan fisik itu kan latihan fisik pagi. Kita tuh emang lebih enak latihan pagi, itu udara masih segar. Kalau udah jam 7, jam 8 itu udah tercampur polusi ya, kan. udah polusi udah. Jadi nggak enak. Apalagi sekarang Sesek juga kita. sekarang lagi nggak bagus banget. Berarti emang pelatnas tuh emang maksudnya jadwalnya udah padat lah ya. Jadi ya makanya kenapa ada pelatihan eksklusif sampai 6 bulan. Tapi kan hasilnya luar biasa juga ya. Iya itu pas saat di pelatnas itu mas kan di karantina. Nah ada dikasih protein gitu nggak sih? Maksudnya untuk makannya gitu. Angka gizinya diatur. Iya, angka gizi. Dokter ahli gizi ada. Oh ada. Ya. Berarti Cuman Makan nggak boleh sembarangan. ya nggak boleh sembarangan. Jadi di ahli gizi itu, dokter ahli gizi kita, dia nyaraninnya jangan pakai yang protein gitu tuh. Oh, maksudnya kayak susu protein Ya gitu itu nggak boleh. usah. Pil-pil tuh nggak boleh. Oh. Katanya nanti kena doping gitu. Oh, Jadi dia ngakalinya itu di makanannya. jadi gizinya diatur dari makanan. Dari makanan. Berarti Tiap mas hari nggak- makan ikan, makan ayam. Oh. Itu. Daging merah gitu-gitu diatur, ada jadwal makannya gitu lah ya, menunya. Gitu. Pokoknya dia dokter ahli gizi itu ngasih resep dah istilahnya, ngasih resep ke kitchen. Nah kitchen ntar bikin. Sampai makan aja dikasih resep untuk ngapa sih bikin gimana protein kita terpenuhi tapi tanpa pakai obat atau susu protein gitu lah ya. Oh. Aku terkena doping ya. Karena kan kalau yang juara 1 itu Doping apa diving nih? Diving olahraga juga. Gue mikir lagi. ya kalau di internasional itu kalau juara 1 itu ntar ada tes dopingnya, dia bener doping apa enggak. Kalau misalnya emang doping ntar dicabut medalinya, kena sanksi. Oh iya, dia waktu itu juga sempat ya waktu SEA Games di Indo ya. Kita yang pernah di Indo tuh Asian Games Asian apa Games, gitu. Iya, iya. yang pernah kena kasus karena waktu itu pernah ada yang doping. Oh, jadi karena itu ya, mungkin karena pelatihannya menghindari ada doping, jadi mas dibentuk protein itu dari bentuk resep. Saking striknya pelatnas. Oke. Dari aman. Iya. Nah, gimana sih mas rasanya udah berjuang di negara orang, bawa nama negara tuh gimana rasanya tuh? Apalagi kemarin kan ya kita nggak bisa bohong ya, kalau SEA Games tahun ini tuh banyak viralnya lah di media sosial kayak dimulai dari bendera balik, bendera balik pakai plastik. Nah, Iya. berita-berita kayak gitu tuh ganggu gak sih mas atau mas lomba di sana tuh? Enggak sih, kayak lucu aja. Enggak, kan kita kadang kalau lagi istirahat ngeliat, kok ada kayak gini sih? Oh, tapi kalian nggak ngerasain? Enggak. Oh enggak. Kalau saya ngerasain itu di mes
baru masuk airnya nggak nyala. Seharian itu airnya nggak nyala baru sore. Iya. Belum bayar kali Mas maksudnya. Belum terhitung itu. Belum tokennya mungkin. Belum naik kali ya, masih belum naik. Iya. Kebanyakan kalau ngomongin Itu pertama air, kedua di malam terakhir serangga masuk semua di kamar kita. serangga Iya. apa aja tuh? Oh enggak, kayak laron, terus semut yang Mas nggak ada terbang. hutan kan Mas? Itu soalnya emang hutan. Soalnya emang hutan. Hutan kayak udah digundulin aja mau dibangun. Jadi mau binatangnya gedung pada gitu. lari ke rumah-rumah yang Ada tomcat juga lagi. Tomcat, tapi nggak ada kasusnya ada. Banyak kebakar. Iya sih kalau tomcat kan emang dia kayak kena Kebakar, cacar ya. api gitu kan kalau tomcat. Banyak yang kena. Oh banyak, iya perjuangannya beda gede banget ya. Jadi aku kemarin di kampungnya ya. Iya. Survive banget. Survive banget loh. Tapi masih untungnya excited ya. Jadi dapat medal. Tapi keren sih, udah diterpa berapa bulan sih di mana Mas di Kamboja? 9 hari. Oh 9 hari, nggak lama lah ya. Lama. Eh, Gak betah. Enggak jangan bahasa ya. Pengen ke negara ya. Iya, kita kangen jauh. Kangen masakan emak gitu. Kangen apa maksudnya? Mak nih, Alpan nih mak. Kangen masakannya. Apa ngomongin soal itu kan Mas Alpan tuh basicnya silat ya. Seberapa cintanya sih Mas Alpan sama dunia persilatan gitu ataupun olahraga sejenisnya kayak bukater kan sejenis silat dong bisa dibilang. Itu secinta apa sih Mas Alpan? Kayak udah passion aja sih ngerasanya. Fashion. Maksudnya berarti kalau Mas nggak pakai itu bukan identitas Mas? Kayak kalau bukan bela diri kayak kalau nggak latihan gitu ya. Kalau nggak terjun ke bela diri kayak ada yang kurang aja. Kayak lemes gitu ya Mas? Iya emang karena kekurangan vitamin C. Kayak nggak ada energinya. karena emang suka bela diri terutama silat itu dari SD. Oh, SD. Cara Mas tuh dulu anak ini ya. Udah dari tapak suci dari lama bagaimana? SMP. SMP. Oh tapak suci dari SMP. Kelas 7. Berarti Mas bisa ini dong kayak bisa pecahin gelas gitu atau Enggak. Itu debus gak sih? yang ada loh ada gitu. Kayak makan api gitu. Sekarang gua api. Oke lanjut. Ngapain? Debus ya. Mau nanya soal tips and trick ke Mas Alpan. Mas Alpan tuh kan pejuang platnas, bahkan pejuang dapat medali juga. Nah itu kalau bisa tahu nih tips and trick Mas Alpan sebagai seorang pesilat ya, sehingga bisa dapat prestasi nyampe dapat medali itu tips and tricknya apa sih Mas? Kalau dari saya paling pertama itu yang penting komitmen dalam latihan, menjaga diri kan. Komitmen dalam latihan guys. Iya, komitmennya latihan ya. Beda server nih kayaknya. Beda server nih. Kalau hubungan dulu komitmen dalam latihan. Ya, soalnya emang dari awal sama pelatih tuh ditekenin tuh lu komitmen nggak lu kalau mau jadi juara gua maunya ngelatih lu lu nya harus komitmen gitu. Lu komitmen baru gua mau ngelatih istilahnya gitu. Memang sih komitmen untuk hal apa aja sih. Kita berkomit. Tapi itu komitmen itu susah loh. Maksudnya buat mengatakan kita siap gitu tuh susah. Ya nggak sih? Kita apalagi Mas Alpan sibuk juga kan kuliah udah semester 6 ya. Semester 6 kan lagi sibuk-sibuk ya. Selain ikut tapak suci ikut apa gitu Mas? Tahu suci ya. Bukan tapak suci juga ada organisasi juga. Iya, organisasi. Iya, itu gimana tuh ngebalasin antara organisasi, kampus dan juga pelatnas yang kemarin juga. Kalau yang kemarin karena platnas di mes, jadi ya fokus di platnas. Tapi karena memang di tapak suci sendiri saya jadi BPH, jadi paling kan minta tolong ada ini Izin ya. ngerjain aja gitu di laptop gitu. Bawa laptop juga. Masih berkomunikasi walaupun jarak jauh lah ya. Aku nggak maksimal. Oh berarti emang udah punya waktu buat, maksudnya Mas juga udah bisa bagi-bagi waktu antara kita buat platnas dan juga organisasi pendukungnya gitu lah ya. Balance ya, harus balance. Nah, kalau boleh tahu nih selama Mas di Kamboja apa saja sih dukungan dari universitas seperti atau pemerintah terhadap atlet kita yang sedang berjuang di SEA Games kemarin, ada nggak Kalau dukungannya? Universitas kemarin kita alhamdulillah dapat beasiswa full semester sama uang tunai.
Ya 3 juta rupiah. Alhamdulillah. Sama juga kemarin kan ada acara tuh yang di FISIP ya. Di FISIP. Iya. Acara apa sih itu talk show Iya. ya gitu. Dapat Itu juga itu. universitas ya. Dari fisik juga. Oh enggak dari universitas. Oke. Maksudnya dukungan dari universitas adalah ya. Ya, Kalau dukungan dari pemerintah, Iya, Pemerintah. dari pemerintah tuh apa aja? Pasti ya ini kayak ini. Kalau kalian mau Google ini Wow, mahal banget ya. Kita itu aparelnya tuh paling lengkap kak. Oh, Iya paling lengkap. Ya sepenglihatan saya ya, sampai payung aja kita ada. dari head to toe berarti ya, dari atas ke bawah. Sampai koper kita ada. koper juga dapat dari apa namanya dari Tim Indonesia. tim Indonesia. Maksudnya berarti kan anak-anaknya banyak banget ya Mas ya. Maksudnya itu tuh jaket ya kita bisa tahu lah itu jaket mahal banget ya Wak gitu. Celana kolor aja ada. Oh, agak digini nanti harus Iya ada lengkap. Pokoknya Paling emang apa didukung lah ya. Iya. Didukung banget dari negara gitu kan. Selama di Kamboja tapi supportnya apa aja tuh selama di Kamboja? Kalau itu uang saku gitu guys. Dari pemerintah ada uang saku. Uang saku terus apa namanya tim NOC kalau itu selalu pantau kita gitu. Jadi misalnya ada apa-apa laporan aja ya karena ada kantornya juga tuh. Gitu. Oke, berarti emang sampai segitunya ya Mas dalam setahun ini tuh. effort untuk para atlet tuh Indonesia sangat Dan gak bisa saja kamu mau Kamboja kan kalau negara orang dah gitu. Pulang-pulang dapat medali udah gitu kan. Tapi enggak ya, sangat diperhatikan maksud negara makin memperhatikan atlet. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillahnya makin kesini makin membaik di Indonesia. Iya. Nah, Kemarin juga pas saya tampil itu ada presiden NOC langsung Wah, menghadiri ya, datang. karena saking ya Terus support. support ya. Keren. Oke, dari ceritanya Mas Alpan ini ya, bagi ibu-ibu, bapak-bapak, semuanya ini tetangga kalau yang mau mempunyai anak, keponakan, ya, cucu. sepupu, siapapun itu teman yang mau masuk ke universitas, nah gabung yuk di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Banyak prodi ya dia. Iya, dimulai dari kayak Mas apa nih Iya, ada FEB. ada teknik, ada FISIP, ada FH, AIPA hukum, ada FKK, ada FKM, pokoknya banyak ada Banyak FIK banget, ya. juga kan ilmu keperawatan itu banyak semua. Magisternya ya. Agama Islam juga ada, jadi banyak sih. Makanya mungkin bisa jadi kepoin langsung ke PMB, pmb.umj.ac.id atau nggak kepoin IG-nya di umj.um_Jakarta. Iya. Oh, Instagramnya, iya. Jakarta. Nah itu kalau mau kepoin lebih lagi soal PMB bisa ke PMB UMJ. Iya. Nah di UMJ itu udah banyak banget prestasinya, salah satunya Mas Alpan ya kan, mungkin bisa dikepoin di Instagramnya. Instagramnya apa nih Mas? Di Instagram saya Iya, Instagramnya apa nih Mas? Mungkin ada yang mau follow atau yang mau pengen tahu gitu. Alpan A-nya 3 Aduh, bapak ya. Alpan A-nya 3 R Alpaner gitu. Oke, dari saya lihat nih di CV-nya tertera ada akun usaha. Berarti ini Mas anak FEB banget gak sih gitu? Ada usaha. Mengasihkan sebuah produk. Jadi bilang Apa jangan-jangan Mas seorang wirausaha makanya manajemen duit. boleh nih Mas di promosiin. Oh, kalau mau beli basreng Basreng guys. ya saya jualan basreng bikinan sendiri. Ini yang masak dia. Beliau. Sangat mantap sekali kalian ya. Entrepreneur. Ya masak basreng. Basreng baru basin dulu sih. Itu masak sendiri, Itu motong sendiri, akun masak sendiri. usahanya. Maksudnya usahanya itu basreng. Wow. Udah ada di Shopee. Udah dari Shopee. Nama Shopee-nya apa Mas? Yo Fitness. Oke, yuk Yo fitness. Fitness. Nah. Mas Alpan dan girlfriendnya nih yang buat. Ya. Mungkin bisa dijual ke Kamboja mungkin nanti, terus ke luar negeri ya diekspor. UMJ-nya anak-anak UMJ beli aja dulu yuk. Iya. Jauh banget ke Kamboja, Langsung UMJ beli aja dulu. nanti beli ya, jangan lupa. Atau mungkin jualan nanti Mas di food court UMJ, ada food courtnya gitu. Bisa Bisa. kan ya? Bisa, itu sebuah rencana yang bagus ya. Iya. Masuk.
Masuk katanya. Apa jangan lupa ditulis. Jangan lupa dicatat ya guys, bisa digapai-gapai namanya. Boleh nanya lagi nggak sih Mas Alpan? Bokator itu kan, kita balik ke Bokator ya. Bokator itu kan lomba khas Kamboja. Nah, lomba khas Kamboja. Nah, terus memang kan Kamboja juga sebagai atlet pemenang, ada pemenangan tuan rumah ya kemarin yang pertama juga kan. Nah, Mas kan berarti negara luar nih, ya kan? Kok bisa Mas menang, latihan apa aja sih yang Mas tempuh bisa akhirnya Mas tuh bisa menang gitu sampai dapat juara, itu gimana tuh? Kalau seanalisa saya ya. Analisa Iya, Mas ya? Analisa. Sepengetahuan saya ya? Pengetahuan saya ya. Itu karena Bokator basicnya itu hampir sama sama silat. Khususnya di art ya, di art itu karena ada pelentikannya, ada kelihayannya. Kan kalau di karate, muay thai, terus taekwondo itu kan wah tuk kaku kan. Nah, kalau di Bokator itu ada kelihayan juga gitu. Jadi sebenarnya kita tinggal merubah habit aja. Berubah habit yang biasanya sikap pasangnya silat kayak begini jadi kayak gini. Itu aja sih. Berarti emang basicnya, pokoknya basicnya tuh sama kayak silat, cuma beberapa hal yang kita ada yang beda. Beda tipis-tipis, gak berubah sampai 100% seninya itu ya. Iya, terus sama di Platnas kemarin itu ada pelatih dari Kamboja. Mas, langsung apa semua orang yang ngambil Bokator tuh dilatih langsung dari ada Itu di Platnas itu ada pelatih Ada Kamboja, pelatihnya 2 orang. dua orang. 2 orang langsung dari Vector Kamboja. sama art ya langsung. Berarti emang dapat basicnya langsung dari negaranya langsung. Oke. Udah gitu di pelatihnya itu satu frekuensi sama kita, seleranya sama. Seleranya sama. Seleranya? Jadi seleranya itu yang gagah fuk gitu. Sedangkan kalau di Kamboja itu meleher-leher. Itu kalau dilihat di YouTube pasti gini. Ibaratnya kalau Mas sama pelatih itu sukanya yang set gitu itu ya. yang gagah gitu. Tapi kalau yang di sana tuh kebetulan kemarin Mas sama dan Mas itu agak melambai dikit gitu lah ya. Agak lentur Iya, mungkin ya, lentur jangan banget. melambai. Lentur. Keras kalau Mas pengen keras. Oke. Mending balas. Oke. Lanjut nih Mas Alpan. Ada pesan nggak sih buat teman-teman sekalian yang nonton ini? Ya, pesan dan kesannya Iya, mungkin. pesan dan kesannya Mas Alpan kepada teman-teman untuk bisa berprestasi juga seperti Mas Alpan. Karena bukan Mas dan jadi atlet ya, maksudnya Mas kan menghasilkan prestasi. Nah, Mas ada pesan nggak sih buat teman-teman sekalian itu supaya mereka tuh kejar dari prestasi gitu? Dari Mas Alpan tuh gimana? Kalau dari saya mungkin pergunain waktunya yang maksimal sih, manfaatin waktunya tuh dengan baik gitu. Jangan disia-siain jangan sia-siain waktu dengan nongkrong gitu kan, main game aja gitu. Efisiensi waktu gitu ya. Jadi misalnya memang nggak ada kegiatan ya coba dicari luang minimal ya olahraga gitu kan. Kalau emang nggak bisa, kalau emang ya udahlah daripada nongkrong ya minimal gunain olahraga. Iya, untuk generasi Gen Z nih waktu harus digunakan dengan baik ya, seperti kata Mas Alpan. Jangan main handphone terus main gadget gitu kan, kecanduan jadi juga bisa rusak. Mungkin kalau buat kalian suka Mobile Legends dan kalian bisa buat lomba is oke gitu lah ya. Tapi sport. daripada cuma sekedar buat main-main, kenapa nggak jadi sport aja sekali? Buang waktu ya nggak sih? Maksudnya ada hal yang lebih penting, lebih baik lagi gitu. Iya, oke. Terima kasih banyak Mas Alpan udah sharing-sharing Makasih banget. Mas. Selamat juga ya atas Iya, kita Makasih. ucapin selamat dulu ya Makasih. untuk Mas Alpan yang sudah mengharumkan nama Indonesia dan nama universitas juga ikut harum nih ya. Habis dikasih parfum 2 liter kemarin. Nah, terima kasih banyak Mas Alpan Iya. untuk waktunya udah sharing-sharing sama kita semua. Jadi buat teman-teman sekalian jangan lupa subscribe, comment, share, and like buat apa-apa UMJ. Dan kalau mau lihat banyak prestasi mahasiswa UMJ lagi bisa terus check in di Proposal and Friends with Gen Z. Jangan lupa follow IG Mas Alpan, Alpa A-nya 3.r sama tadi ya Mas ya? Yofoodnya. Youfoodness bisa cek di Youfoodness. Shopee. Oke. Sekian dari kita, sampai ketemu lagi. Jangan lupa dikepo-kepoin soal UM Jakarta, Dan pmbumj.ac.id. Oke.
Sampai ketemu nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.